Curhat dong des, oh curhat dong. Dunia jadi lebih terang saat hati dan mulut sefrekuensi. Curhat dong des, oh curhat dong. Curhat dong Des. Masya Allah, Teh Wina, terima kasih udah datang. Sama-sama. Wina, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah Kang, sehat makanya bisa hadir sini. Wina tuh dari Buah Batu ya tadi? Dari Buah Batu. Gimana, macet nggak tadi? Alhamdulillah nggak macet, nggak hujan, aman. Setelah Aman, kita biasanya pandemi. hari Rabu tuh kita cancel podcast karena hujan besar. Iya, banjir katanya. Banjir katanya, itu nggak bagus lah untuk perjalanan lah. Tapi tadi mah cepet ya, lancar. Cepat tadi. Asal jangan kalau jam 5 daerah sini mah wah. Jangan ditanya. Terus Bu Win gimana kemarin? Bu Wina kita undang ke podcast kita ini ke Sayati. Iya. Dan alhamdulillah bisa sekarang menyediakan waktu untuk podcast. Kaget. Aku kaget pas dari pihak desa Sayati datang telepon. Teh mau nggak jadi narasumber? Wah kaget kok ada salah satu desa ya khususnya di Jawa Barat ini yang ya melakukan hal seperti ini ya khususnya di media sosial gitu kan podcast, dan memang ini sangat dibutuhkan oleh warga yang tadi aku sampaikan bahwa warga itu sekarang apapun sekarang informasi itu didapatnya dilihat itu dari media sosial. Yes. Dan di sini bisa jadi pelopor mungkin ya. Ya. Untuk desa-desa lain sebagai contoh bahwa apapun yang dilakukan oleh pihak desa, apapun informasi dari pihak desa untuk warga bisa disampaikan di kegiatan ini. Iya. Dan buat tebing ini Teh Wina, saya to the point aja. Podcast ini memang harus terus continuous untuk apa? Untuk sampaikan informasi kepada warga penonton ya, Sayati khususnya. Dan tentunya kita juga ada satu upaya menginformasikan juga yang baik. Makanya Teh Wina tuh diundang ke sini gitu. Mudah-mudahan aku bisa memberikan informasi yang baik. Makanya Wina diundang ke sini. Saya panggilnya Wina aja ya. Iya, panggil aja Wina. Ya, Win. Panggil aja Wina. Wina diundang di sini karena memang Wina ini memang yang saya tahu orang yang selalu pikirannya atau ada interaksi spiritnya itu kepada sosial. Betul. Relawan disebut. Relawan ya. Relawan. Terus ini yang justru sebetulnya warga atau masyarakat atau sosial itu harus tahu informasinya. Kepedulian macam apa sih yang sebetulnya Wina? Yang saya tahu Wina pernah di JKR. Betul, pernah di Jabar Quick Response 4 tahunan. 4 tahunan. Dari pertama berdiri Wina di JKR. Sebetulnya dari awal, dari tahun 2018. Tapi dulu Wina ditugaskan di Kota Bandung, koordinator daerah. Karena mungkin kita juga berkontribusinya pol-polan ya, terus kita juga Pol-polan dalam arti pol-polan itu jadi betul turun ke lapangan gitu kan, dan jiwa raga banget ya, terus kita juga bisa handle ya ini Wina ditarik ke pusat, maksudnya ke Jawa Barat, levelan kota akhirnya ditarik ke levelan provinsi gitu. Nah disitulah mulai kita tambah ruang gerak Wina tambah luas gitu. Wina dulu JKR kasih percayaan untuk apa? Konsentrasi ke kesehatan. Karena memang Wina pas turun jadi seorang relawan itu adalah relawan kesehatan. Jadi ketika aku handle warga atau masyarakat yang memang pada saat itu terdampak terkait kesehatannya atau sedang tertimpa kesulitan terkait kesehatannya, ya Wina mencoba membantu. Nah, ketika di JKR pun sama. JKR waktu itu konsentrasinya provinsi loh, Hen. Iya, provinsi. Artinya warga seluruh provinsi Wina harus peduli tuh. Iya. Berkaitan kesehatan. Wina dan teman-teman. Wow. Tercapai, Win. Karena kita kerjanya udah ikhlas. Emang ngapain aja, Win? Coba contoh konkret yang memang selalu akhirnya Wina di JKR pada saat itu bertanggung jawab di bidang kesehatan, kemudian kesehatan. Kira-kira yang konkretnya apa, cerita-cerita apa tuh? Setiap hari itu Jabar Quick Response menerima aduan
ada aduannya banyak lah ya, ada kesehatan, ada disabilitas, ada rumah darurat roboh, tapi yang tertinggi itu adalah kesehatan. Sekitar 85% aduan dari masyarakat se-Jawa Barat itu terkait kesehatan. Nah, kesehatan itu banyak ragam aduannya, ada masalah biaya operasional, BPJS lah, advokasi lah, nggak bisa keluar dari rumah sakit. Terus ada juga terkait nggak mau berobat gitu kan, karena masih ada mitos gitulah, mitos. Setiap daerah kan memiliki mitos masing-masing. Nah itu harus kita bagaimana ini skema supaya si warga itu mau berobat, satu yang pertama. Bagaimana si warga itu atau masyarakat itu jangan terlalu fokus sama dengan apa yang terjadi di daerahnya, mitos dan lain-lain. Dan bagaimana kita juga harus membuat si warga tersebut tidak panik dalam menghadapi kesulitan tersebut. Itu yang harus kita bangun di setiap warga yang melakukan pengaduan ke Jabar Quick Response. Nah, ini tugas aku dan teman-teman. Tim pada saat itu banyak. Banyak, kita se-Jawa Barat 27 provinsi, 27 kota kabupaten ada. 27 kota kabupaten dan setiap kabupaten kota itu ada titik koordinator. Ada. Sayati juga ada dong. Ada, ini yang datang di sini Kabupaten Bandung ada. Oh, Kabupaten Bandung. Maksudnya, gitu. Setiap kota kabupaten relawannya siapa ada, Kordanya siapa, Kota Bandung siapa, terus Sukabumi siapa itu ada. Nah, pada saat aduan masuk kita kan list nih, oh ini aduan kesehatan. Tapi yang harus garis bawahi bahwa aduan-aduan yang masuk itu yang sifatnya darurat kita bisa 1 kali 24 jam selesai. Itu target. Iya. Target ibu itu. Target aku pada anak-anak, pada tim, dan target juga itu juga adalah salah satu bentuk jadi target aku karena apa? Pada saat itu Pak Ridwan Kamil meminta kami dari tim relawan Jabar Quick Response semua permasalahan yang jadi kesulitan harus selesai dalam 1 kali 24 jam. Keren. Dan itu terjadi. Tercapai artinya. Tercapai. Bisa tanya sama teman-teman Jabar Quick Response, mau di kesehatan, mau di disabilitas, mau di Rutilahunya, mau di jembatan perintis, mau di anak yatim. Ketika kedaruratannya tinggi, itu bisa terselesaikan dari 1 kali 24 jam, bahkan bisa kurang. Dan itu kader-kader pun akhirnya paham dan mencapai semua. Betul. Dan kita pun bisa mempertanggungjawabkan hal itu kepada Pak Gubernur pada saat itu dan kepada donatur yang memberikan bantuan kepada warga tersebut. Wow. Kalau boleh tahu, sebetulnya kader-kader atau Wina sendiri aja, sebetulnya disiplinnya sebelumnya apa? Disiplin Ilmunya gitu. Sekarang di kesehatan, peduli keluarga, terus punya ilmu. Kader-kader, kan itu perlu juga standar. Enggak ada, aku nggak belajar. Aku jalan aja. Tapi aku belajar di Jabar Quick Response. Bagaimana kita menghadapi orang, bagaimana kita menyelesaikan satu masalah, bagaimana kita komunikasi dengan pemerintahan dan lain-lain, itu saya belajar di Jabar Quick Response. Boleh tanya sama teman-teman bahwa di Jabar Quick Response itu bukan bekerja, tapi sekolah. Iya, keren Saya karek apal ternyata sekolah. Sejauh itu ya. Iya, jadi banyak ilmu yang kita dapat dari teman-teman. Jadi misalnya Akang Jabar Quick Response, saya nggak tahu nih, saya bisa belajar sama Akang. Akhirnya saya tahu. Saya tahu tidak tahu terkait tentang kebencanaan, tapi saya banyak belajar dari teman-teman kebencanaan. Oh, ini kebencanaan seperti ini itu. Teman-teman pun sebaiknya nggak tahu kesehatan. Nah, itulah. Jadi sharing ilmu di Jabar Quick Response ada. Semuanya lengkap. Makanya saya mengatakan bahwa saya sekolah di Jabar Quick Response. Dan itu berjalan selama 4 tahun ya. Iya. Sekarang bagaimana kondisinya Jabar Quick Response? Nah, memang Jabar Quick Response ini dinonaktifkan kan. Tapi teman-teman tim tidak dinonaktifkan, mereka masih ada. Kita masih komunikasi, bahkan ketika ada aduan-aduan pun kita masih bisa melakukan advokasi, masih bisa juga melakukan koordinasi ya terkait aduan-aduan masyarakat. Cuma ya memang kondisinya berbeda gitu. Prosesnya dulu bisa cepat, sekarang mungkin prosesnya agak karena kita juga harus kolaborasi dengan beberapa donatur lah atau. Iya, karena Wina sendiri sebetulnya nalurinya sudah terbentuk ya. Ini bukan hanya sekedar jabatan yang dikasih sementara gitu, terus Wina ada proses belajar di situ. Akhirnya naluri itu terus nempel
Sampai Iya. ke anak-anak pun mungkin nempel. Iya, Nah, kan terus- anak aku sendiri, anak aku sendiri, ada yang pengen jadi relawan. Oh iya. Ada. Aku mau jadi relawan, Bun. Aku bilang relawan bukan suatu profesi yang harus dipaksakan kan. Itu harus datang dengan sendirinya karena ketika lu di lapangan lu nggak beda dengan dunia kerja kasarnya gitu. Saya pengen ngobrol lebih dalam masalah relawan nih, Win. Buat Wina, relawan itu apa sih? Relawan itu apa ya? Kalau aku mengatakan seseorang yang memang ikhlas melakukan apapun untuk membantu orang lain, Iya. ya kan? Dengan ikhlas tapinya. Buat siapapun ya. Iya, selagi orang itu memang membutuhkan. Insting relawan itu kadang-kadang lebih kuat loh. Oh ini pura-pura kesulitan. Ini mereka lebih tahu. Ges apa deh, Win? Apa? Orang yang harus ditolong tuh yang mana? Iya. Kita Ini juga lu bukan bisa sendiri lu sebetulnya gitu. Iya. Yang harus ditolong yang ini. Bisa. Insting relawan itu lebih kuat ketika dia udah di lapangan. Oh ini udah memang harus ditolong. Oh ini tidak perlu. Ini hanya advokasi aja ditolong. Karena mereka terbiasa. Mereka terbiasa berhadapan dengan berkarakter orang. Gitu. Baik yang mohon maaf ya level menengah ke atas ataupun menengah ke bawah gitu. Tapi tidak bisa dibohongi. Oh ini harus dibantu. Oh ini tidak. Gitu. Iya. Itu bisa ini. Oke. Dan Wina tentunya sekarang masih terus berlanjut di di passion itu. Bahkan yang saya dengar Wina terus mengembangkan kepedulian ya, bukan hanya di kesehatan, Iya. disabilitas, pendidikan, anak yatim, lansia dan kebencanaan. Itu ya yang sudah Wina fokuskan sekarang. Iya. Dan- Kanal. Sekarang berjalan dengan nama Ruang Senyum ya. Iya, ruang senyum kebaikan. Ruang Senyum Kebaikan. Kebaikan. Nah, ini Win yang menarik. Tadi cerita tentang JKR, kita belajar di situ ya di JKR dan sekarang Wina tentunya nggak akan segitu saja menghentikan rasa peduli itu kan. Iya. Bahkan tetap akhirnya akan terus mengembangkan dengan Ruang. Senyum kebaikan. Gimana ceritanya Ruang Senyum Kebaikan itu, Win? Sebenarnya ruang senyum kebaikan udah ada kurang lebih 2 tahun yang lalu. Tapi karena aktivitas Wina di Jabar Quick Response yang pernah Wina sampaikan, Akang juga tahu kan, di Jabar Quick Response itu bekerja 24 jam 24 on call. jam. Bisa iya ke subuh atau jam 2 Iya, malam. on call. Saya tahu Teman-teman banget itu ya alhamdulillah teman-teman sampai hari ini pada sehat ya. Semangatnya masih tinggi juga. Jadi 24 jam on call. Jadi di ruang senyum mungkin agak bukan tersisihkan ya, agak terbengkalai mungkin. Nah, setelah ada non aktif akhirnya Wina aktifkan ya alhamdulillah dengan pola yang sama dengan Wina juga, karena Wina di Jabar Quick Response dengan pola yang sama bahwa aduan-aduan yang masuk itu kita itu dipilah dulu sama. Jadi kita fokus karena memang di setiap lingkungan masyarakat pasti ada isu-isu kemanusiaan. Ya kan? Iya, benar banget. Jadi ada isu kemanusiaan. Hanya yang jadi permasalahannya bagaimana kita menyelesaikan apa yang jadi isu kemanusiaan tersebut. Makanya sampai hari ini Wina masih menerima aduan dari kesehatan, pendidikan dan lain-lainnya gitu. Ya, kita juga tetap harus berkolaborasi Kolaborasi dengan lembaga berbagai pihak ya, dari tentunya. pemerintah, dari komunitas, dari masyarakat sendiri gitu. Itu penting gitu. Jadi memang harus kolaborasi karena tidak semua aduan itu membutuhkan bantuan tunai, Kang. Bantuan Iya. non tunai juga mereka butuhkan. Betul ya. Bagaimana caranya begini, Iya. caranya begitu ya. Betul. Tapi itu gimana caranya menghadapi warga yang kadang-kadang suka ya kita mungkin udah tahu sendiri apa yang dibutuhkan warga. Ya. Tadi ada pendidikan, ada kesehatan, Disabilitas, terus disabilitas, anak yatim, lansia sama kebencanaan. Oh, kalau di kesehatan misalnya tuh, contohnya misalnya tuh ada bagaimana contoh yang sudah banyak terjadi nih? BPJS. Kunaon BPJS? Nunggak kek gitu kan. Atau tidak punya BPJS. Heeh. Itu salah satu permasalahan yang tertinggi
BPJS masalah nu tinggi dalam hal kesehatan. Betul. Karena kan sekarang memang pemerintah mewajibkan untuk memiliki jaminan kesehatan BPJS. Tapi edukasinya juga ke warga itu masih kurang. Wina ngebantu BPJS di situ dalam hal edukasi. Edukasi, iya. Wih, Wina dan teman-teman ya, bukan Wina sendiri. Karena teman-teman juga harus paham di sana. Artinya duta juga akhirnya bisa disebut. Bukan sebut duta lah, kalau duta terlalu tinggi kan. Oh gitu, hanya memang. Ya sosialisasi aja. Sosialisasi lah. Ya karena BPJS ini jaminan kesehatan ini kan ada yang mandiri, ada yang yang pemerintah. Yang pemerintah. Nah itu mereka belum paham, banyak yang masih belum paham. Yang pada akhirnya ketika ketidakpahaman itu akhirnya timbul juga lah tunggakan BPJS. Nah itu ketika nunggak akhirnya muncullah kesulitan. Kesulitan apa? Ketika mereka sakit mereka tidak bisa berobat. Nggak bisa dipakai tuh kartu. Iya. Dan peran di sini aku dan teman-teman gitu ya dengan teman-teman itu berkoordinasi. Dengan sampai hari ini kita masih berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Bagaimana caranya agar si warga ini bisa terus berobat? Tetap polanya pencapaiannya 1 kali 24 jam. Kalau bisa. Tapi susah ya kalau susah BPJS. Karena satu ketika kita punya berkoordinasi, sistem masalahnya kan? Ya, ketika kita koordinasi dengan kedinasan, ada beberapa persyaratan yang memang harus dipenuhi oleh warga. Nah warga kan kadang-kadang yang tadi saya bilang keluar oge untuk jeung RT RW mah ream gitulah, males gitu. Akhirnya Wina kawal terus. Kadang-kadang kalau si warga enggak ya udah aku yang menelpon desa. Salah satunya aku ke desa Sayati kan. Oh gitu. Ya warga desa Sayati belum bikin belum bikin SKTM, bisa nggak bikinin SKTM gitu. Oh, Wina tuh dinya aja. Ya misalnya bagus. Gitu. Kalau misalnya kebetulan memang karena kita tiap daerah dulu mengunjungi daerah gitu ya atau kota kabupaten selalu silaturahmi jadi kontak kayak keneh gitu kan. Iya. Relasi jadi, harus kuat. Iya, kuat. Jadi akhirnya kita minta bantuan mereka dan mereka alhamdulillah responnya bagus gitu. Cuma bagaimana kita mengedukasi si warga ini gitu bahwa BPJS itu penting gitu. Kalau misalnya dia punya mandiri ya diusahakan untuk dimigrasikan ke PBI gitu. Walaupun pinter, iya. Karena kalau nggak dimigrasi orang nggak mampu bisa bayar kumaha, apalagi khusus Kabupaten Bandung. Mohon maaf ini ya, BPJS nunggak betul nggak tidak bisa buat SKTM. Bener nggak? Bener. Tuh. Dan paling tinggi se-Jawa Barat 27 kota Kabupaten Bandung itu tertinggi tunggakan BPJS. Alas ya. Hebat. Ini tanya ini sama teman aku juga nih, teman-teman yang di ruang CK itu kalau nyebut aku emak ada yang tapi cuin. sudah valid itu. Artinya memang data dari datanya BPJS. datang bukan dari BPJS. Aku nggak pernah nerima aduan. Aku nyari dari data nggak pernah. Enggak Tanya. Tapi aduan aja. Aduan. Jadi aku data ya? informasi. Setiap hari Wina nerima bisa minimalnya 10 aduan satu kota kabupaten. Iya. Dan Kabupaten Bandung salah satunya nggak bisa. Ketika BPJS nunggak tidak bisa mengeluarkan SKTM baru tadi 6:30 malam nih. Aku nerima aduan dari salah satu Kabupaten Bandung. Desa mana? Anaknya sekarang lagi dirawat rumah sakit. Minta bantuan untuk membuat BPJS PBI nggak bisa Bu. Karena apa? BPJS Ibu menunggak. Emang nunggak ya? Iya emang nunggak. Nah itu yang jadi permasalahan di Kabupaten Bandung. Nah aku pernah ngobrol sama salah satu di Dinkes. Bagaimana solusinya? Gitu kan, bahwa ketika BPJS nunggak, warga butuh pengobatan, duit nggak punya, kan itu juga satu kendala. Ya. Tapi itu ranahnya sebetulnya pemerintah setempat ya. Betul, yang harus seharusnya. Di sini adalah Dinsos dan Dinkes. Tapi mereka juga tidak bisa karena terkait dengan APBD juga mungkin. Di Kabupaten Bandung hanya 75% belum. Jadi belum bisa UHC. Belum bisa UHC. Belum. Kalau pendidikan gimana? Kalau pendidikan, yaitu kebanyakan ijazah ditahan. Ijazahnya ditahan. Ijazah ditahan karena belum bayar uang bangunan. DSP ya apa ya DSP. Yang kedua belum SPP. Yang ketiga case dari pendidikan adalah tidak bisa beli seragam. Tuh. Nggak bisa beli seragam. Iya. Padahal ke sekolah. Iya.
Eta aya keneh masalah nu kitu, Win. Ada, mau dibuktikan? Wina memang siap menderita ya orangnya. Lu ngapain sih mikirinnya kayak gini-gini, Win? Kayak itu masalah. Sekarang gini, pemimpin itu mengatakan tidak boleh ada warga Jawa Barat yang tidak sekolah. Itu memang benar yang Betul saya kan? Tapi ku tebing dipikir bahwa itu memang geus eueuh. Tapi kalau akan ke lapangan, mangga yang sepatu bolong pun masih ada, Gitu yang ya, tidak Win? punya seragam masih ada. Wina mah apal pisan ya. Apa karena sering di lapangan, Kang, bukan Iya, karena iya. Wina so tahu, karena kita sering di lapangan. Saya dan teman-teman selalu datang silaturahmi dengan warga itu bukan hanya terkait aduan, sharing atau curhat. Curhat putus jeung kabogawe curhat gitu. Nepi gitu nya, Nepi Bang Wina gitu. nya. Ini Bu gimana ya Bu, ini katanya seragam atau nggak punya seragam sekolah. Sementara anak udah belajar mau ujian katanya gitu kan ya, mau ujian katanya. Kalau Yeah. belum bayar SPP karena mau ujian nanti nggak bisa ujian, itu masih ada. Kota Bandung aja masih ada. Banyak. Masih banyak. Jadi itu hal yang inilah ya mungkin nggak tahu aku juga ya. Saya juga nggak bisa nyalain pemerintah, nggak bisa nyalain kewilayahan, tidak bisa menyalahkan warganya. Pasti banyak faktor lah. Cuma yang aku sayang kenapa gitu, ini mereka menikmati kesulitan itu ketika hal itu dibutuhkan baru ngomong gitu. Itu Iya. betul nggak? Nah, betah-betah teuing. Nah gitu. Hirup Jadi kok siga mepet ieu. gitu, mepet. Jadi kita sebagai relawan bukan nggak mau bantu, kita tetap bantu. Cuma kita tekankan lagi sama warga bahwa Pak Bu, kami hanya membantu mengikhtiarkan apa yang jadi kesulitan Bapak, Ibu, adik, akang. Iya. Ketika prosesnya lama, mohon maaf. Karena saya juga harus berkolaborasi dengan pihak-pihak ketiga. Kolaborasi, kan? koordinasi dengan pihak ketiga gitu. Kalau misalnya jangka pendeknya lah ya, sekarang mah main viralnya, viralkan pasti aja langsung. Nah gitu sok di gitu kan. Iya. Enggak pernah saya nggak pernah mau mengajarkan warga untuk memviral karena apa, rugi untuk dia sendiri. Benar. Rugi sendiri. Tapi aku yakin ketika viral semua dinas apapun datang. Jangankan dinas lah, lembaga kemanusiaan masih datang. Kayak pas kita datang ya, jadi itu aduh biasa 5 kilo jadi 25 kiloan seberapa karung gitu. Kades betong jauh-jauh pasti datang. Datang. Makanya Wina ketika sudah viral tidak pernah mau handle. Oh, Iya. gitu. Bedanya Wina mungkin itu, ketika viral aku nggak mau handle. Karena apa, yang viral itu pasti udah banyak bantuan, jadi apalagi mending saya bantu yang warga yang lain yang lebih sulit dari itu. Masih banyak warga-warga yang lain yang lebih butuh daripada yang viral. Gitu. Terus aya deui dua apa? Yatim. Udah lakuin apa, Win? Sekarang kita mendampingi satu sekolah untuk anak-anak yatim piatu di Kecamatan Bawah Batu ya. Mendamping Sebagai pendamping kita juga sebagai pendamping satu sekolah gratis untuk anak yatim piatu dan duafa di Kecamatan Buah Batu. Gurunya pun ini seorang relawan di bidang pendidikan. Oh, manajemen tentang sekolah itu Iya, Win kita yang tanggung jawab. bareng-bareng. Bareng-bareng Iya. kolaborasi ya. Di kolaborasi. Ada 75 anak. 75 anak yatim piatu yang kita dampingi di situ. Ya alhamdulillah. Tingkat apa itu, Win? Dari SD, TK. TK sampai ke Dari SMA kita Bobot dampingi. lahir. Enggak tuh lahir Pak. Kalau untuk yang lahir gue belum sanggup Pak, pertanggungjawabannya berat. Iya berat ya. Tapi dari waktunya mereka butuh sekolah, Wina udah konsen di situ. Iya, jadi Wina selalu setiap bulan cari Iya. donatur untuk mereka, khususnya ketika mereka tahun ajaran baru ya. Ya alhamdulillah sampai sekarang kayak rumah yatim, terus kemarin dari rumah zakat juga, terus Bank Jabar Syariah udah pernah bantu untuk mereka, dan Wina tidak ikut campur untuk itu, silakan mereka terima gitu. Seru ya. Kalau disabilitas gimana? Disabilitas kan, kalau aduan disabilitas itu paling lebih ke aduannya, kebutuhannya terkait alat kesehatan sama biaya operasional. Iya. Jadi ya kita juga sama, tergantung kebutuhan mereka. Memang kalau misalnya kebutuhannya alat bantu ya kita
support untuk alat bantu gitu. Tapi kalau misalnya operasional ya operasional. Jarang kalau disabilitas terkait advokasi ke rumah sakit, jarang, kecuali yang tidak punya BPJS ya. Yang tidak punya BPJS paling kita bantu pembuatan BPJS saja. Karena yang disabilitas itu lebih ke mereka kan terapi ya. Terapi, terus ada juga yang melakukan transfusi darah ya. Itu Transfusi darah. beda dengan penyakit fisik lainnya lah gitu. Kalau yang disabilitas lebih ke alat kesehatan. Gitu. Ini tuh Win semua ini masih di wilayah terdekat ya, di Bandung ya khususnya ya. Enggak, aku udah sejauh barat walaupun Udah di ruang sejauh barat? kebaikan. Iya. Paling jauh Win di mana Win? Sukabumi, Sukabumi. Garut Selatan. Garut Selatan kan jauh di kota teh kan. Iya. Sekarang aja aku lagi ada Cisewu. Itu sebelumnya gimana sih kamu lakukan? Ada riset dulu atau Enggak. pertama dari informasi? Enggak, jadi aku mah nggak mencari Kang, kata aku bilang tadi. Informasi tadi Jadi dulu. mungkin nomor aku di MLM. Share ke sana, akhirnya nyampelah ke aku gitu. Akhirnya mereka yang kontak, teh bisa nggak bantu kita, ada warga kita yang begini. Kami tidak langsung, ya nggak, kita verifikasi dulu. Dari kronologis, dari data administrasinya, terus dari kebutuhannya, terus dari kesulitan mereka secara ekonomi apa gitu. Terus peran dari kewilayahan sudah apa saja yang sudah dilakukan. Itu verifikasinya kita dan bukan Riset lah. Iya, itu on call. Nanti baru dari situ mereka ngirim data, kita ini lagi, kita cross check lagi nih ke desa. Apa sih yang udah lu bantu buat dia gitu. Mohon maaf. Iya, betul. Karena jangan sampai nanti aku melangkahi mereka. Karena ada loh kejadian gini. Kita sudah koordinasi dengan pihak desa nih. Ternyata si desanya ya biasalah. Saya nggak mau negatif thinking. Mungkin sudah membantu tapi pihak keluarga tidak mengakui ataupun sebaliknya gitu. Tapi ini keluarga. Pas kita udah verifikasi dan kita datangi mau ngasih bantuan, nolak warganya. Bisa gitu ya? Iya, karena takut sama desa. Jadi ribetnya. Pernah nggak? Pernah, karena takut. Jadi kenapa kamu ngadu ke orang lain? Kan di sini ada desa. Tapi kan aku maaf, aku kan udah koordinasi dengan desa. Jawaban desa A, koordinasi juga dengan warganya yang Ternyata kesini. jawabannya begitu. Pas ketika hadir kita kesana mau ngasih bantuan, ditolak bantuannya. Kenapa ibu nolak? Ya aku mah nggak maksa ya, orang nolak. Iya. Udah, ya. Cuman apa maksud ibu Nah, maksudnya semua ini apa? Ibu ngomong gini kemarin gitu. Pas kita hadir sekarang begini. Udah nanti saya ini lagi sama desa katanya kemarin udah ngomong bla 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 bla. Ya udah. Akhirnya aku yang marah sendiri ya. Desa terek naon gitu kan, itu mending ngancem dah. Emang warganya kesulitan gitu. Ya itu Win maksud tebing Win. Jadi Wina yang sebetulnya ada sasaran dan tanggung jawab ke arah sana, tapi justru yang lebih besar impactnya yang terjadi adalah hal-hal lain yang non teknis gitu, Win. Iya. Jadi riweuh. Eta kamu gimana nyikapinnya gitu, Win? Itu biasa. Kan jadi Biasa aku kan, jadi tungtungna lain nguruskan kesehatan orang teh. Iya. Iya kan? Akhirnya ngomongkan masalah pendidikan, ngobrolkan nggak dong ngomongkan tentang curhat cinta. Etanya Iya. jadi betul nggak faktanya Betul. seperti itu? Iya. Iya, buat saya ya amazing ya. Udah luar biasa ini Ibu Wina ini. Ya. Jangan ke aku, teman-teman yang lain aja yang di lapangan sok tanya nih, ada salah satunya nih. Dan memang itu mental harus sudah siap ke arah sana, Harus Win. kuat. Win, sumpah saya ngedengar cerita Wina wae tadi peraketan teh karena berat, Win. Bapak pernah nggak saya Capek gitu. sampai berantem sama Yakin, lawyer? heeh. Oh ya, dengan lawyer. Hmm. Kita ngomong A, dia ngomong B karena ketidakpahaman terkait medis gitu kan. Lawyernya saya mau tuntut, kamu silakan aja tuntut, aku mau ngasihin daripada warga saya, bapak mati di ujung di meja operasi. Gelut nih. Gelut tuh aku mah. Terakhir tuh dengan salah satu di mana itu di Capung mengajarkan gelut. tapi memang quick responnya dapat gitu, Bro. Ya jadi saya tahu banget lah. Ya wajar kalau misalnya akhirnya Wida punya satu
track kontribusi buat warga masyarakat lah khususnya ternyata ya bukan hanya sekelas warga hanya kecil gitu ya. udah cakupannya udah provinsi gitu. Ya artinya ini luar biasa buat Wina kan. Awalnya bukan uang kan, Mun? Nggak ada uang. Baru-baru aja Win, kadang-kadang orang unik aja. Padahal kita mikirin bagaimana cara ngasih uang sama mereka. Iya itu yang uniknya Win. Bisa sampai se-struggle ini kamu. Iya, yang penting niat kita, aku dan teman-teman itu sebetulnya membantu pemerintah. Membantu Itu ya, pemerintah, ya. Kita mungkin pemerintah banyak tugas yang lain kita lakukan dengan percepatan pola kita gitu. Nah, sampai sejauh ini alhamdulillah masih berkolaborasi dengan pemerintah baik daerah setempat, desa, kecamatan, dari kedinasan kota kabupaten bahkan provinsi masih gitu. Iya. Masih berlangsung ya, masih. Jadi kesuksesan atau membuat si warga itu terlepas dari kesulitan ya tidak, maksudnya memang peran dari mereka juga. Walaupun kadang-kadang ada yang tidak bisa diselesaikan gitu ya. Kadang tapi minimal di sini bahwa peran pemerintah ada lah. Iya. Cuma kitanya gitu ya, walaupun mas aku kudu gotong Pak tuh mamanya gitu kan. Tapi tetap saya mengakui pemerintah sekarang mungkin jauh lebih beda dari sebelumnya. Ya. Tapi tetap yang pasti Wina punya semangat untuk membantu pemerintahan. Salah satunya pemerintahan Desa Sayati ya. Yang siap bantu ya, warga-warga bisa ayana daun kayak Wina tuh. Pak Kori kan yang biasa namanya. Pak Kori atau kontak gitu ya. Akhirnya nanti kan bisa kolaborasi juga. Betul. Jadi kan sebenarnya dari hal dengan kolaborasi kan sebetulnya tidak hanya dengan terkait dengan aduan saja. Edukasi pun harus. Edukasi itu Bu Win yang kayaknya lebih seru tuh ya. Ya, edukasi khususnya terkait BPJS aku yang nitip karena yang pihak dinas juga pernah menyampaikan Win tolong bantu terkait BPJS gitu. Perbedaan BPJS PBI APBN dan PBI APBD aja belum tahu kan. Nah itu. Terus satu itu, yang kedua mereka juga nggak tahu bahwa mandiri itu berbayarnya seumur hidup gitu kan. Karena yang namanya kesusahan, yang kedaruratan kan tidak direncanakan. Bisa aja hari ini kita bisa makan atau minum ini apa sirop, besok bisa air putih doang. Iya, benar. Gitu kan. Nah, itu yang harus kita sosialisasikan terkait BPJS dan manfaat BPJS. Jangan sampai orangnya boga ya BPJS yang mandiri tara dipakai datara gering. Betul nggak? Jadi orang yang mayar. Tapi ketika mereka sakit butuh, akhirnya kalang kabut. Nah, itu yang harus kita tekankan kepada warga bahwa jaminan kesehatan saat ini tuh memang sangat butuh. Itu yang pertama. Yang kedua untuk terkait pendidikan juga ya kita sebisa-bisanya lah mencari sekolah yang memang dari awalnya sudah tidak mampu, yang negeri, yang sekarang banyak sekolah-sekolah yang sudah menerima SKTM ya, baik swasta maupun sekolah negeri. Nah, jangan sampai warga itu tidak sekolah karena ada program RMP rawan melanjutkan pendidikan di tiap dinas. Nah, untuk warga yang tidak mampu nih sekarang sudah mau menjelang sudah mau menjelang tahun ajaran baru ya. Iya. Berarti berapa bulan? 7 bulan lagi membuatlah SKTM untuk masuk DTKS sehingga nanti pada saat dia mau daftar sekolah manapun dia bisa menggunakan data SKTM itu gitu. Jangan sampai nanti udah deket nggak bisa, karena itu harus musrembang ya Kang ya. Harus musrembang dulu. Jadi itu untuk pendidikan. Dan itu sih dua biasanya musim-musiman itu, kesehatan dan pendidikan. Mulia sekali. Jadi kesehatan juga dari sekarang mulailah ajukan DTKS. Teduh gitu. Asik. Gitu. Karena memang kita kalau misalnya sekalipun ada hal yang emergensi gitu ya, terus kita linglung ya naon ya bisa kita kontak Wina untuk awal, karena paling tidak sebelum kepada objeknya yang memang terkait, misalnya itu ya orang masalah rumah sakit ngerti, bisa dengan Bu Wina dulu. Mudah-mudahan aku bisa bantu. Dan aku saya dan yakin teman-teman Bu Wina bisa bantu dengan ruang senyum kebaikannya. Mudah-mudahan aku dan teman-teman bisa bantu. Yeah. Yang penting mah satu ya bagaimana caranya kita untuk walaupun dalam kondisi kesulitan apapun komunikasi tenang ya, tenang ya. Karena tugas relawan itu ketika panik itu yang paling susah sebetulnya.
Jadi tenang, komunikasi minimal dengan kewilayahan setempat lah. Apa yang jadi kesulitan, kalaupun lamanya follow up terus gitu. Nah, ketika lama kene baru bisa kita bantu advokasi gitu. Karena yang terdekat yang biasanya bisa lebih paham terkait kondisi warga tersebut dibandingkan orang-orang luar. Betul nggak kan? Iya betul. Dan Gitu. semangat edukasi juga Bu Win ya. Iya, edukasi. Kayaknya ruang senyum akan terus Harus karena sampai darah titik penghabisan. selagi kami bisa membantu Iya. ya. Karena memang edukasi memang sangat perlu ya untuk khususnya di aduan kesehatan dan khususnya di BPJS. Jangan sampai kita terlena karena kita tidak sakit, kita terlena dengan kesulitan tersebut. Ya lebih baik kita preventif ya. Preventif, Ya, aktif kan ya. Aktif ya. Jadi komunikasi aja. Gotong komunikasi. royong. Iya. Ya. Dan pihak desa oge mungkin ya desa Sayati ya nggak akan menutup komunikasi dengan warganya. Apapun yang jadi kesulitan kita komunikasikan. Hasilnya tuh nanti bisa diketahui bersama-sama, baik yang negatif, baik yang jelek ataupun yang baik ataupun yang positif gitu. Baik. Terima kasih Win ya. Iya, sama-sama Kang. Sehat selalu Wina. Mudah-mudahan kita. Tapi desa saya itu alhamdulillah untuk Keren, ya? kesehatannya ya nggak ada. Cuma paling koordinasi ini bagaimana gimana. Nggak ada yang harus diviralkan gitu. Nggak usah lah kan. Ngapain diviralkan? Satu nih Kak. Kalau diviralkan itu sebenarnya yang rugi itu, yang viralnya itu kan satu. Lu ngapain aja desa gitu kan? Gitu nggak? Betul siap, nggak? makanya- Itu tidak ada manfaat sebetulnya. Kalau mau viral hanya mencari keuntungan untuk mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, ngapain? Besok lusa masih susah mah. Betul nggak? Iya benar. Mending kita komunikasi tapi untuk jangka panjang. Iya. Betul kan? Betul. Gitu. Siap. Terima kasih ya Win ya. Sama-sama, Udah mampir Kang. di Curhat Dong Des ya. Ya, curhat Sukses dong, terus. Des. Sukses terus ruang senyum kebaikannya dan Amin. mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Mudah-mudahan Terima bermanfaat. kasih. Curhat Dong Des. Assalamualaikum.